ini Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan baik, amin. Kita punya Tuhan Allah yang besar, Bapak Ibu Saudara, Allah yang besar itu yang mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan mazmur pujian. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya yang membentuknya. Kita punya Tuhan yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang akan Tuhan perbuat dan Tuhan sediakan atas kita, amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, kami berterima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau anugerahkan atas kami Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini kesempatan yang indah Bapak, kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kerinduan kami mencari Tuhan, kerinduan kami beribadah kepada Tuhan, kerinduan kami ingin menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Bukan cuma saat ini, bahkan sampai selama-lamanya kami ingin menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus yang akan bekerja, bertahta, yang akan mengambil alih ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Dari awal sampai pada akhirnya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Kami menyatukan hati kami Bapak, kami menolak setiap kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami dalam bentuk apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya otoritas Allah yang sangat besar Tuhan, yang akan menaungi setiap kami, bahkan ruangan ini di mana kami beribadah, di mana kami mencari Tuhan, di mana kami menyembah Engkau Allah yang hidup dan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Engkau Roh Kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin Bapak, kami punya Allah yang besar. Kami mau sambut Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Katakan, mari kita puji namanya. Dia Allah yang mulia.
merasa sukacita, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah. Katakan Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita sorakan haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita mau serukan bahwa Yesus adalah Raja. Haleluya. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rakyat, katakan kita akan merasa, kita akan kebahagiaan kami Tuhan ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Bila siap-siap kita mau nyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari, haleluya, katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, yes, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi sorak kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan semangat nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Katakan sekali lagi. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Sekali lagi yang sebelah sini. Singing glory. Katakan amin Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Singing glory. Sekarang yang sebelah sini gantian katakan singing glory, praise the Lord. Haleluya. Katakan haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Amin Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Yes Tuhan. Sama-sama kita mau katakan singing glory. Tepuk tangannya bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Penyembahan kami kepada Tuhan. Yes, haleluya Tuhan.
Singing glory. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, singing glory, praise the Lord. Haleluya, haleluya bagi Engkau Raja. Singing glory, praise the Lord. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yes. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Sing glory, praise the Lord. Haleluya. Katakan haleluya. Sing glory, praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Sing glory, praise the Lord. Haleluya. Haleluya, singing glory, praise the Lord. Sorakan haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan penuh semangat katakan haleluya, sing glory, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, katakan, Bapakku datang padamu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik Yesus. Bapa kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang padamu. Ucapan syukur, bersyukur Tuhan atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Sebagai ucapan terima kasih, pagi hari, siang hari, kami bersyukur Tuhan. Tak pernah terlewat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan, setiap hari kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bapakku datang padamu.
sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes Lord, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Bapa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyatakan syukur kami Yesus. Haleluya. Pagi hari Tuhan siang, katakan sore dan malam hari. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, atas kebaikan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Atas kebaikan-Mu, haleluya pagi, siang hari, sore, setiap detik hidup kami Tuhan, ada kebaikan Tuhan di sana. Haleluya. Amin Tuhan. Atas kebaikan-Mu. Haleluya. Bagi. Amin Tuhan. Yes Lord.
buka jalan atas kami Tuhan. Kau Allah yang bekerja atas kami Yesus. Setiap pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Amin Tuhan. Namun kuasa-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Ku percaya pasti Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Yang terbaik dengan imanmu Bapak Ibu Saudara katakan di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja. Amin Tuhan. Amin. Segalanya Tuhan Yesus atas kebaikan kami Tuhan. Meskipun kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kami Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Jalan-jalan akan dibukakan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan Bapak Ibu Saudara, kami percaya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja. Amin Tuhan atas kebaikan kami. Meski kami belum melihat Tuhan, tapi kami mau percaya. Yes, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Ku Kami percaya Yesus. Sebab kami tahu kami punya Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Katakan Bapak Ibu Saudara. Ku percaya pasti Tuhan benar Tuhan. Haleluya. Yang terbaik
Di waktumu yang terbaik. Katakan di waktumu Tuhan. Di waktumu yang terbaik. Sekali lagi katakan. Di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika kami ada pada saat ini di rumah Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, semua bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami banyak bencana. Engkau akan menguatkan mereka, Engkau menghibur mereka. Beberapa gereja tidak bisa mengadakan ibadah karena rumah-rumah ibadah mereka yang mengalami bencana. Tetapi Engkau Tuhan mendengar setiap jeritan, setiap doa yang dinaikkan dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Hari ini kami mau menanggapi waktu Tuhan dan kami akan menyediakan yang terbaik bagi Tuhan ketika mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah Allah. Dalam kuasa darah Yesus kami memohon Kau melingkupi kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan yang mengubahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang kekasih. Shalom semua. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara? Semua baik-baik? Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, tadi ada lagu yang bilang tentang ku percaya bahwa Engkau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam kebaikannya. Dan saat ini kita percaya saudara-saudara, anugerah Tuhan pagi, siang, sore, malam. Ada orang-orang tertentu di belahan di Indonesia ini, malam-malam ketika mereka tidur mereka nggak tahu tiba-tiba sudah longsor. Ada sepasang suami istri yang sudah sangat tua, yang lainnya longsor ketimbun tapi karena mereka tengah malam biasa untuk berdoa. Mereka orang Muslim. Ya, mereka bangun pagi untuk bangun malam itu untuk berdoa. Hanya mereka yang selamat. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Pagi-pagi hari ketika membawa mobil tiba-tiba ada banjir bandang. Tidak pernah diduga satu keluarga bersama dengan semua mobilnya tenggelam hanyut. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan jika kita saat ini ada. Ya, bersyukur dan pagi kah, siang, sore, malam Tuhan menjaga kita. Ya, puji Tuhan. Baik saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan adalah firman jadi manusia. Saudara-saudara yang kekasih, awal dunia ini terjadi. Ketika Allah menciptakan dunia ini dari ketiadaan, dari kehampaan. Dari kekosongan Dia berfirman, maka apa yang kosong itu jadi? Jadi sesuatu. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan berfirman, maka Dia membuat gelap dan terang berpisah. Ketika Tuhan berfirman, maka Dia memisahkan air di cakrawala dan air di darat. Terjadilah. Ketika Tuhan berfirman, maka apa yang tadinya gersang, tanah yang tandus tiba-tiba mengeluarkan benih-benih dan tunas-tunas baru. Mereka berbuah dan akhirnya menjadi tumbuhan yang memberkati. Ketika Tuhan berfirman, maka air di lautan muncullah binatang-binatang. Dan di dalam pasal kedua di Kejadian dikatakan,
Setelah Tuhan berfirman semuanya baik dan terjadi. Awal dari kehidupan kita dimulai dari firman. Saudara sadar bahwa saudara ada di dalam dunia ini karena firman. Tidak ada seorang pun di antara kita tidak ada. Semua kita ada karena firman. Tuhan menetapkan yang namanya Budi, Tuhan menetapkan namanya Ari, Tuhan menetapkan yang namanya Lila, Tuhan menetapkan yang namanya Wena untuk mereka ada dan jadilah ada. Saudara adalah orang-orang yang kepadanya Tuhan telah berfirman dan maka kemudian kehidupan saudara ada. Apakah sekedar hidup? Tidak. Firman yang punya tujuan dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kita sedang hidup untuk mencari sebuah tujuan. Tujuan Allah dalam kehidupan kita. Bisa tolong untuk dampingi. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, firman itu sekarang yang kita terima dulu berapa ribu tahun yang lalu menjadi manusia. Saudara-saudara, saya tidak akan berbicara tentang bukti bahwa Tuhan Yesus hidup. Kalau di dalam Alkitab kita bisa cari pernyataan-pernyataan bahwa Yesus pernah hidup. Tetapi saya akan membacakan 3 orang non-Kristen yang berbicara bahwa mereka mencatat tentang seorang manusia yang bernama Kristus atau Yesus yang pernah hidup. Bukti sejarah non-Kristen tentang Yesus yang pernah hidup. Flavius Josephus, dia adalah sejarawan Yahudi. Dan dia mengatakan suatu kali Yesus seorang yang bijaksana jika sah menyebutnya manusia. Karena dia seorang pelaku perbuatan yang luar biasa. Seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia mengambil baginya baik dari orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus berdasarkan saran dari orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya dengan salib, orang-orang yang mencintai dia pada awalnya tidak meninggalkannya karena dia telah menampakkan diri kepada mereka dengan hidup kembali pada hari ketiga. Sebagaimana yang para nabi nubuatkan dan 10.000 hal-hal luar biasa tentang dia. Dan suku Kristen yang diambil dari namanya tidak punah sampai hari ini. Saudara, ini orang non-Kristen ya, mengatakan demikian. Kemudian nomor 2 adalah Tacitus. Dia mencatat kematian Yesus di tangan Pontius Pilatus. Akibatnya untuk menyingkirkan laporan itu Nero menyalahkan dan menyebabkan penyiksaan yang paling hebat kepada suatu golongan yang dibenci. Karena mereka layak dibenci. Dia bukan non-Kristen ya. Jadi dia bilang mereka layak dibenci. Mereka disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus dari nama itu berasal. Dia menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus. Sekali lagi, dia non-Kristen. Lalu yang kedua, gubernur Romawi di Asia Kecil, yaitu Plinius yang muda. Mereka, orang-orang Kristen, memiliki kebiasaan untuk bertemu pada hari yang sama sebelum fajar. Ketika mereka menyanyikan secara bergantian bait-bait sebuah pujian kepada Tuhan. Kepada Kristus seperti kepada dewa. Dan mereka mengikat diri mereka dalam sumpah yang serius untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, tidak pernah melakukan penipuan, pencurian ataupun perzinahan, tidak berkata-kata palsu ataupun mengingkari kepercayaan ketika mereka diberi tugas untuk menyampaikan sesuatu.
Setelah itu ada kebiasaan mereka untuk memecahkan dan kemudian mereka berkumpul untuk mengambil makanan, namun jenis makanan yang biasa dan sederhana. Saudara-saudara, firman menjadi manusia dan seluruh dunia mengakui kehadiran daripada Tuhan Yesus Kristus yang pernah hidup. Dan firman itu telah menyatakan diri dengan dikatakan 10.000 perbuatan hebat. Luar biasa kalau sahnya bilang manusia. Tetapi kalau dilihat dia bukan manusia. Karena dia punya kemampuan yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Firman itu menjadi manusia. Ketika Tuhan berhadapan dengan ribuan orang, dia cuma berkata, beri mereka makan. Maka firman itu bergerak di antara makanan yang hanya 2 ikan dan 3 ketul roti. Berubah menjadi makanan yang melimpah-limpah. Karena firman yang berkata, jadi. Ketika seorang wanita yang tidak punya pengharapan karena dia sakit pendarahan 12 tahun dan dia pasti akan dijadikan sosok manusia najis yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dia tidak mungkin punya suami, dia tidak bisa dekat dengan anak-anak, dia tidak punya keluarga karena dia hanya sosok manusia najis pinggir di sana. Hari itu dia berkata, asal ku jamah jumbai jubahnya. Saudara-saudara, Yesus berjalan. Tetapi karena dia firman yang jadi manusia, kehidupan yang telah mati itu, ketika menjamah firman yang telah menjadi manusia, dia hidup kembali dan pendarahannya berhenti. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang buta tidak bisa lihat apa-apa. Dia hanya dengar kisah tentang seorang hebat. Firman yang menjadi manusia, dia punya pengharapan. Yesus anak Daud. Dia berseru panggil, Yesus anak Daud, celikkanlah mataku. Dan Tuhan berkata, imanmu kepada firman yang menjadi manusia, maka engkau melihat. Seketika juga selaput pada matanya gugur dan dia melihat. Saudara, dia pernah hidup. Firman yang menjadi manusia, 10.000 keajaiban yang tidak bisa dicatat oleh orang-orang non-Kristen tentang kehidupan Kristus ketika dia hidup. Bahkan hal yang paling ditakutkan oleh manusia, yaitu kematian, tidak bisa menghentikan firman yang berkuasa itu. 3 hari kemudian dia bangkit. Saudara, kebenaran berikutnya adalah firman itu diam di antara kita. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menuruti segala perintahnya, dia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara, banyak orang Kristen bingung. Bagaimana hidup berkelimpahan, bagaimana hidup mengalami kuasa, bagaimana hidup mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, dia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara, ini rahasianya. Saya cuma mau sampaikan kebenaran ini. Bahwa ketika Tuhan datang sebagai bayi, sebagai juru selamat Tuhan, dan dia membawa kuasa Allah yang maha tinggi turun ke dunia ini, tidak selesai setelah dia naik ke surga. Dia terus hidup sampai saat ini dan dia diam di antara kita.
Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, jika saat ini saudara-saudara berada di dalam kebingungan, karena saudara nggak tahu, semuanya kosong, semuanya bingung, semua gelap gulita, taati firman, maka kemudian Tuhan akan membuat apa itu menjadi nyata. Saudara akan tiba-tiba lihat terang, oh iya, ini jalan keluarnya. Kalau saudara berada dalam kebingungan, anak saya ada 3, mereka harus di mana, masuk di mana sekolahnya, saya nggak tahu bagaimana. Tuhan, anak-anak saya bagaimana, Tuhan ini bisnis, saya mau bagaimana, saya nggak ngerti, saya mau pilih rumah, di mana tempat yang terbaik. Taati firman, maka Tuhan akan menunjukkan jalan. Tiba-tiba saudara akan dapat tuntunan, saudara bisa tahu, oh harus ke sini dan harus ke sana. Kalau saudara nggak tahu bagaimana saudara harus bertahan di tengah-tengah kehidupan begitu pekatnya kuasa kegelapan, begitu bahayanya kuasa-kuasa jahat yang sedang ada di sekitarmu, taati firman Tuhan, maka Tuhan yang memisahkan terang dan gelap akan mengerjakan dalam kehidupan saudara. Mungkin ada sekitar 2 minggu atau 3 minggu saya menangani satu keluarga. Satu ibu dengan 1 anak, satu ibu dengan 2 anak, dan mereka tidak punya suami. Mereka tinggal di Salatiga, dan mereka berbulan-bulan diganggu setan. Saudara tahu? Saudara bayangkan kalau di rumah saudara, tiba-tiba pohon Natal melayang, teng, lalu nimpa anakmu, pak. Kalau saudara lihat, ini lagi minum teh, tiba-tiba lari sebentar ke sana balik, itu teh sudah dituang minyak kayu putih, sampai muntah-muntah mereka minum. Saudara, gangguan setannya luar biasa. Anak sedang ngobrol dengan mamanya, balik badan, lagi ngobrol dengan yang lain, balik ke mamanya, cuman dalam beberapa detik penuh dengan cat mukanya. Gangguannya luar biasa, saudara-saudara. Nanti mereka dilempar gunting. Anak itu dia sedang tenang-tenang tidur, bangun tidur poninya sudah digunting. Banyak sekali gangguan, tulisan-tulisan di dinding, saya minta darah. Saudara, mereka berbulan-bulan kehilangan harapan. Tapi Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia diam di antara kita saat ini. Iman mereka, jeritan mereka, doa mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi setan-setan ini. Bahkan setan itu bisa masuk di Instagram. Bisa masuk dengan nama 2 putri. Yang satu A, yang satu B. Si B ngirim ke A, dia bilang aku gak ngirim. Dia bilang pakai kata-kata kasar. Saudara-saudara, mereka tidak tahu jalan keluar, tetapi Allah punya jalan keluar. Jadi hanya lewat telepon, karena apa? Itu saudara saya. Jadi saya harus tolong karena saudara. Dan kita semua akan begitu bukan? Kalau kita punya saudara mengalami musibah, kita akan tolong bukan? Nah, jadi hanya dengan sederhana. Untuk tuntun terima Tuhan Yesus. Untuk doa perlindungan terus. Beberapa hari yang lalu. Mereka sudah bilang gini, Kak, puji Tuhan. Sekarang sudah tenang. Sedikit demi sedikit memang apa gangguannya itu mulai berkurang. Tadinya penuh pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Makanya bersyukur kepada Tuhan memelihara kita. Ada orang-orang yang diganggu luar biasa. Kalau saudara berada dalam gangguan seperti itu, tidak tahu bagaimana caranya. Sampai saya gemes saudara ketika dia minta darah. Saya marah betul-betul. Saya bilang tolong telepon dan tolong speaker suara saya. Saudara,
Saudara percaya ketika saudara lakukan hal yang sama, karena kita punya Tuhan yang sama, Allah yang firman itu telah ada di antara kita. Kita punya Tuhan luar biasa. Ucapkan kata-kata iman untuk mengusir semua kuasa dan roh jahat, maka mereka mengalami kebebasan. Saudara mengalami kebebasan. Allah itu ada, Dia berkuasa. Jadi kalau saat ini saudara-saudara bilang saya sedang sakit, saya butuh Tuhan penyembuh. Firman itu ada di antara kita. Taat firman Tuhan, saudara sembuh. Taat firman Tuhan, bisnismu berhasil. Taat firman Tuhan, kau akan jadi anak-anak Tuhan yang memberkati orang lain. Taati firman Tuhan, hubungan-hubunganmu dipulihkan. Taati firman Tuhan. Turuti. Bukan ke gereja terus. Bukan baca Alkitab terus. Saudara-saudara, sekarang kita punya kesempatan untuk belajar Alkitab. Saya sedang dikejar-kejar ini saudara. Dikejar untuk ikut kuliah. Kejar-kejar oleh pihak. Mereka, ayo ibu daftar. Saya bilang gini, aduh. Kayaknya saya sudah gak ada waktu untuk kuliah. Saudara-saudara yang kekasih, kita punya kesempatan banyak untuk bisa belajar. Tetapi firman Allah berkata, kalau engkau mau mengalami Tuhan di dalammu dan engkau di dalam Tuhan, taati firman Tuhan. Dan saudara akan lihat hal-hal besar terjadi. Mari katakan, taati firman Tuhan. Katakan, taati firman Tuhan. Katakan sekali lagi, taati firman Tuhan. Rahasianya di situ. Kalau saudara nggak terbiasa, paham. Banyak orang bilang begini, sekarang saya jadi orang Kristen susah loh. Jadi orang Kristen aduh berat banget. Tantangan saya lebih banyak, masalah saya lebih banyak. Ya iyalah. Jadi orang Kristen dulu kamu dimarahin orang, tinggal gaplok orang itu. Sekarang firman Tuhan bilang enggak, stop, tahan diri. Sekarang kita harus turuti firman Tuhan. Jadi ketika menahan diri, aduh luar biasa. Itu tantangan luar biasa. Kenapa kok jauh lebih sulit? Iya, sulit buat kita. Karena berkaitan dengan daging. Tapi Tuhan berjanji. Saudara bayangkan, semua yang besar alam semesta ini sampai kepada hal detail yang tidak bisa kita sebut karena terlalu kecil. Kita ngomong tentang mikroba, kita ngomong tentang bakteri. Saudara saya mau tanya, ada nggak bakteri di dalam tubuh kita? Ada. Tuhan izinkan itu terjadi. Ada bakteri jahat, ada bakteri baik untuk memperbaiki semua sistem dalam tubuh kita. Apa yang tidak kita bisa duga itu telah dikerjakan oleh firman. Dari yang besar sampai yang kecil, dari yang begitu gelap sampai menjadi terang, dari yang begitu membingungkan dipisahkan oleh Allah jelas. Dari yang tidak ada, tumbuhlah benih-benih kehidupan di sana. Itu karena firman. Jadi kekuatan itu ada di dalam saudara. Kuasa itu ada di dalam saudara semua. Mau saudara mengaktifkan itu? Taati firman Tuhan. Saudara akan terkejut. Ketika kita taat firman Tuhan, yang tadinya musuh berubah menjadi sahabat. Ketika kita taati firman Tuhan, yang tadinya kosong diberkati oleh Allah dari hal yang kecil. Taati firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kuasa Allah. Jadi saudara yang kekasih, kesimpulannya adalah apa? Saudara yakin Tuhan di dalam kita? Saudara yakin Tuhan di dalam kita? Kenapa masih menjadi orang kalah? Saudara yakin Tuhan di dalam kita? Kenapa masih putus asa?
Karena kita tidak berani melangkah dengan iman untuk berkata saya turuti firman Tuhan. Tuhan di dalam kita. Kuasa yang menciptakan alam semesta itu ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam dia. Waktu saya doa, karena gara-gara dia nulis nama saya di dinding, itu setannya tulis nama saya di dinding, Rosi. Ih, dia bilang, iya orang ini. Saya bilang begini, dia bilang, Kak, setannya nulis nama Rosi di dinding kamar Alexa. Katanya. Wih. Saya bilang gini, saudara-saudara, saya sebutkan mereka nggak masalah ya. Karena apa? Karena mereka sudah minta ke gereja-gereja. Mereka minta ke orang-orang pinter, ke orang indigo untuk tolong, minta tolong. Mereka bilang itu halusinasi, itu hoax. Memang orang kalau diceritain nggak percaya. Kok bisa saya dikirimin semua gambar-gambar, foto-foto mereka, gangguan yang mereka alami. Jadi ketika ditulis nama saya, saya langsung buka speaker handphonemu, kita doa. Semua lingkar tangan pegang doa. Saya bilang, dengar setan, engkau tidak berhak ganggu kami. Karena kami di dalam Kristus. Benar itu saudara-saudara, benar enggak? Saudara di dalam Kristus, siapa berani ganggu? Ayub aja Tuhan bilang begini, kamu boleh ambil semua-semuanya. Tapi saya sudah sediakan. Lebih banyak yang kau ambil, saya sudah sediakan. Asal kau jangan ganggu nyawanya. Kita di dalam Tuhan, siapa ganggu nyawa kita? Proses harus jalan terus. Setelah itu semua kemudian ketika setan bilang, haha sudah saya ambil, saya sudah habisi, saya sudah kuras. Dia sekarang tinggal miskin, telanjang, sakit. Allah tidak pernah diam. Allah yang di dalam saudara tidak pernah diam. Dia bekerja di dalam keheningan. Satu waktu pada waktunya. Dia berkata stop. Selesai. Semua proses tiba-tiba selesai. Lalu Tuhan kirim semua berkatnya di atas kehidupan Ayub. Dia kirim semua. Dia kirim semua. Kenapa? Karena Ayub adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghentikan anak Tuhan untuk berjalan menikmati kebaikan Tuhan. Dia akan jalan terus. Dia lakukan firman. Dia taati firman. Dia lakukan firman. Dia taati firman. Dan terus dia akan mengalami kelimpahan, kepuasan, kepenuhan. Di dunia tidak bisa menguasai orang-orang yang hidup taat dalam firman. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara baca 3 poin dari kesimpulan. Sudah ditutup, saya akan baca. Tirukan saya. Tuhan di dalam saya. Kuasa firman ada di dalam saya. Amin. Amin. Taat firman. Rahasia hidup penuh kuasa. Siapa yang mau mengalami pengalaman-pengalaman kuasa bersama dengan Tuhan? Sudah ada di dalam saudara. Allah sudah ada. Dan kita di dalam dia. Satu hal. Taat firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan akan memberkati semua doa-doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Nyanyikan dulu keyakinan kita. Firman jadi manusia. Haleluya, Yesus syukur Bapa.
Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Terang bagi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu, Yesus. Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap beban. Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jamin. Haleluya. Yesus, Kau-lah juru selamatku. Amin. Yesus, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saudara-saudara, jika ada di antara saudara saat ini membutuhkan pintu yang terbuka, taati firman Tuhan. Jika saat ini saudara berada di dalam kondisi di mana semua nampak gelap dan menakutkan, saudara tidak berani melangkah ke depan karena tidak ada kepastian, taati firman Tuhan. Kalau saat ini saudara berada dalam keadaan sakit, saudara butuh kesembuhan, taati firman Tuhan. Kalau saat ini saudara butuh pertolongan karena saudara berada dalam keadaan sesak, saudara tidak tahu harus minta tolong kepada siapa, taati firman Tuhan. Kuasa Allah yang luar biasa akan membebaskan engkau sehingga saudara mengalami Tuhan yang dahsyat karena Dia ada di antara kita. Dia diam di dalam kita. Dia diam di dalam kita dan kita di dalam Dia. Saudara angkat tangan semua dan katakan, Tuhan, Engkaulah jalan, Engkaulah jalannya. Aku mau taat kepada firman. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory. Glory Tuhan. Allah berkuasa. Allah dahsyat. Engkau Tuhan yang ajaib. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau taati firman. Kami mau taati firman. Kami mau taati firman. Kami akan melihat Engkau. Kami akan mengalami Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus. Glory. Glory. Haleluya. Yesus ajaib. Dahsyat Engkau Tuhan. Taat Engkau padamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, berkati kami Allah dengan hati yang kuat. Berkati kami Yesus. Glory Bapa. Ajaib.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Kami menyembah, tinggikan, haleluya. Glory, glory, Yesus Tuhan. Kami memuji, kami memuji alamat tinggi, Yesus. Glory, glory, haleluya. Bapa, mulia Kau, Bapa, mulia. Roh Kudus urapi kami, beri kami kuasa, beri kami kemampuan untuk menaati firman-Mu. Roh Kudus, haleluya. Glory, mulia nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, mulia nama-Mu Allah. Glory, glory, glory. Syukur, terima kasih. Haleluya. Oh Allah. Amin, amin. Iya Tuhan, Yesus Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau bertahta dalam hidup kami Bapa sebagai Tuhan. Haleluya. Bagi saat gelapku, Kau pintu. Amin, amin. Glory, Yesus Kaulah juru selamat. Engkau penyelamat kami. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Oh, glory. Amin. Yesus, Kau pintu bagi setiap glory. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Bapa kekal di dalam kami. Glory. Kau pintu Haleluya. bagi setiap Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru. Kami berseru Engkaulah satu-satunya juru selamat. Kami berdiri di atas iman dan mengakui itu. Satu-satunya juru selamat. Kami butuh terang-Mu Bapa. Haleluya. Kami butuh terang. Kami butuh pintu yang terbuka. Engkau penuntun. Haleluya. Glory. Yesus Kaulah juru selamatku. Kau sebarina layatarana koinoya. Libena hede ridaya ilikang karamasuro halapatoro nakibaya ikeda laya ikeda laya ikeda laya ikeda laya haleluya baine haleluya Yesus Kaulah juru selamat tiap hari Yesus. Ku
Maya, Kirena, Jesus, glory, hallelujah, oh Jesus, Lord Jesus, hallelujah, 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 Bapa, Los Horiane, Jesus. Saudara-saudara, di dalam Roh Kudus saya mau sampaikan pesan ini. Bahwa hati Tuhan begitu rindu untuk memberkati anak-anaknya. Hati Tuhan menangis untuk setiap keadaan menyedihkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Dia berkata, yang menjadi penghalang adalah dosa-dosamu. Saudara-saudara, mengapa kita stuck dalam keadaan ini? Mengapa seakan-akan tidak ada jalan keluar? Hari ini semua kita harus melepaskan rantai. Dan kemudian kita berkata, Tuhan, saya dirantai oleh kebiasaan untuk tidak taat. Saya dirantai oleh kebiasaan takut dan khawatir. Saya dirantai oleh kebiasaan dosa saya. Karena saya mengambil jalan yang salah. Hari ini ambil keputusan, taati firman Tuhan. Karena Allah pasti memberkati, akan mencurahkan kekuatan kuasa kepada mereka yang mau taat firman Tuhan. Pilihan ada pada saudara. Jika saudara orang yang angkat tangan dan katakan, Tuhan, saya mau taat firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Ini urusan saudara dengan Tuhan, masing-masing berdoa. Haleluya, haleluya. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami Bapa, sucikan kami dari pelanggaran kami, ampuni ketidaktaatan kami Tuhan, ampuni kami Bapa, kuduskan kami. Syukur Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah dalam nama-Mu Tuhan. Glory Yesus, Yesus, Yesus. Glory, oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, sucikan kami Allah. Yesus, sucikan kami, oh haleluya, 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 oh haleluya Tuhan, amin. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Turunlah kemuliaan-Mu Tuhan. Turunlah kemuliaan-Mu menjamah kami Bapa. Jamah hati kami. Haleluya, haleluya. Oh, syukur. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkan amin Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Oh,
kami Allah. Penuhi, haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, amin, memenuhi biar awan kemuliaan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, jamah, jamah Roh Kudus, haleluya, 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 glory, amin, haleluya, biar awan kemuliaan-Mu, amin, Yesus, glory, haleluya, haleluya, Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, glory, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, glory, haleluya, syukur, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara nyanyikan lagu ini, kita bersorak, bertepuk tangan, biar awan, biar awan kemuliaan, glory, haleluya, glory, amin, 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 Yesus Tuhan, glory, haleluya. Puji Engkau, haleluya, 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 biar awan kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus, amin, 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 memenuhi. Kita bertepuk tangan, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, oh Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya, serai, serai, ayamai tare, gloria, la sed, haleluya, gloria, ia sed, haleluya, gloria, la sed, haleluya, gloria, la sed, glory, 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 gloria, Yesus. Engkau Allah yang menguduskan kami, menyucikan dan mengampuni semua dosa dan kegagalan kami. Allah yang melihat kelemahan kami, dan hari ini Engkau mengangkat tangan kami
Untuk kami dapat berdiri tegak kembali dan berjalan dengan cara yang baru, yaitu hidup dalam ketaatan kepada firman. Masing-masing saudara pegang dada saudara dan berkata, Tuhan, saya mau mentaati firman-Mu. Haleluya. Saya mau mentaati firman-Mu. Saya mau. Berikan kami kekuatan Allah. Allah Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk hidup dalam komitmen ini, yaitu mentaati firman-Mu. Selama ini yang membuat engkau tidak dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan kami, seakan-akan telingamu tidak mendengar, seakan-akan tanganmu tidak mencapai kami, bukan karena engkau tidak bisa tolong kami, tetapi karena dosa kami tidak mentaati firman. Hari ini Allah, baharui kami, dan kami tidak mau diikat oleh kekalahan itu. Kami mau engkau bekerja sepenuhnya. Engkau melakukan hal-hal besar melalui kami, karena engkau di dalam kami dan kami di dalam engkau. Kuasa firman itu dahsyat, dan itu akan bekerja dalam hidup kami. Kami mau taati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang kekasih. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita semua dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan penampilan spesial dari anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Mari guru-guru sekolah minggu, kita persiapkan anak-anak kita untuk mereka berikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, haleluya.
Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita. Haleluya. Tuhan memberkati anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dari saat ini sampai mereka ada di dalam waktunya Tuhan. Kita percaya mereka ada di dalam berkat Tuhan dan mereka akan selalu ditolong oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan membacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara untuk kita semua. Yang pertama, kami keluarga besar GSJ Karismata Sukabumi Bapak Ibu Saudara mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang punya kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang punya kerinduan mencari Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Kami percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara, karena selama bulan Natal Bapak Ibu Saudara kita mengadakan penampilan-penampilan spesial. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami dari gereja mengingatkan untuk minggu ketiga tanggal 15 Desember Bapak Ibu Saudara, itu ada penampilan spesial kur dari Care Gabungan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah termasuk di dalam kur tersebut Bapak Ibu Saudara, selesai ibadah jangan kemana-mana dulu. Jadi selesai ibadah Bapak Ibu Saudara boleh tinggal di tempat karena akan ada latihan sebentar Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh kaum wanita GSJ Karismata yang merasa wanita. Coba mana Bapak Ibu Saudara tangannya? Wah, puji Tuhan ya. Seluruh kaum wanita GSJ Karismata selesai ibadah Bapak Ibu Saudara akan berkumpul di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pulang dulu Bapak Ibu, kaum wanita yang ada akan berkumpul di gereja bersama dengan Ibu Gembala Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kami juga mengingatkan minggu ketiga nanti untuk anak-anak youth Bapak Ibu Saudara, anak-anak youth selesai ibadah ada latihan untuk perayaan Natal. Dan kemudian kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang termasuk di dalam kaum pria dan juga kaum wanita Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu tanggal 15 Desember Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu tanggal 14 Desember, hari Sabtu tanggal 14 Desember jam 9 pagi Bapak Ibu Saudara, kaum pria dan juga kaum wanita akan berkumpul di gereja Bapak Ibu Saudara. Untuk apa Kak? Untuk kerja bakti. Jarang-jarang kan kita kerja bakti, setahun sekali ya, dimulai dari tahun ini. Tanggal 14 Desember hari Sabtu jam 9 pagi Bapak Ibu Saudara kumpul di gereja sebab kita akan kerja bakti. Amin Bapak Ibu Saudara, semangat? Semangat? Ya, semangat. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga dari gereja mengingatkan hari Rabu tepatnya tanggal 25 Desember akan ada ibadah Natal di gereja jam 8 pagi. Dan kami menginfokan bahwa hari Rabu itu tidak ada ibadah sore Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya disatukan di dalam ibadah pagi jam 8. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan ini Bapak Ibu, mari kita persiapkan dengan baik sebab kita memberikannya bukan untuk diri kita sendiri tetapi kita akan memberikannya untuk Tuhan. Amin. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan sebab kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Setiap hari, bahkan setiap detik Tuhan kami percaya tak terlewati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan cuma kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapak, tapi kami percaya keluarga kami, anak-anak kami, apapun yang menjadi aspek kehidupan kami, semua ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kami mau memberi untuk persembahan Natal, kami mau memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapa, Engkau
diberkati Tuhan. Kami percaya usaha dan pekerjaan kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami siap memberi untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dari pulau dan benua, kita mau nyatakan bahwa Sang Raja telah datang. Haleluya. Terdengar katakan tinggi-tinggi dalam surga. Haleluya Tuhan. Tinggi-tinggi tak lelah menyanyi juga di hadapanmu. Katakan yang sudah memberi saya pulang bangkit berdiri. Haleluya. Muliakan Haleluya, haleluya. Muliakan. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan glory, muliakan Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu mengatakan kemuliaan dari Allah yang maha tinggi turun atas kami umat-Mu. Dan damai sejahtera Tuhan tinggal atas hati kami, atas hidup kami semua. Tuhan, kami mau mendapatkan damai sejahtera itu, sukacita, kekuatan dan penghiburan, dorongan semangat kami Tuhan, tuh agar kami mempunyai mimpi-mimpi yang besar Tuhan, khususnya di tahun 2025 ini. Kami punya pengharapan yang besar, bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kami hidup dalam Tuhan, di dalam pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan apa saja yang kamu minta, maka engkau akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, kami meminta masa depan, kami meminta harapan yang pasti dari Tuhan. Dan itu Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah mengabdi, berbakti kepada Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, Engkau memberkati seluruh kegiatan aktivitas kami, hidup kami, kegiatan kami, keluarga, rumah tangga, bisnis, mata pencarian kami, sekolah pendidikan kami, masa depan kami, dan juga karir kami akan semakin baik, semakin meningkat. Kami akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor, karena kami menggantungkan harapan dan bergantung sepenuhnya kepada keberhasilan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, tubuh, jiwa, dan kami dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa menjelang Natal dan Tahun Baru ini, semua jemaat diberkati Tuhan, dicukupkan segala kebutuhan keperluannya, diberikan kedamaian, sukacita untuk kami menyambut Natal dengan sukacita dari surga. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya.